Baik, shalom, selamat sore, jemaat dikasih mulia. Shalom, boleh melambaikan tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Wah, hari ini meriah ya, karena semuanya merah-merah ya. Beberapa hari lalu, mungkin beberapa di antara kita merayakan tahun baru Cina ya. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, sehingga kita boleh ada di tempat ini melewati tahun ini kembali. Dan saya percaya tahun ke depan Tuhan ada bersama kita. Amin. Yang percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kita di tahun-tahun ke depan, boleh berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bersama di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Teduhkan hati sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, karena pada saat ini atas penyertaan-Mu, atas perkenangan Tuhan saja kami boleh ada di tempat. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh syukur kami menghampiri Engkau. Kami mau bawa ibadah malam hari ini, sore hari ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau saja yang disenangkan, biar Engkau saja yang disanjung. Kami siap memberikan yang terbaik melalui ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Boleh saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau belajar satu pujian baru. Nah, boleh nih kasih salam dulu kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Katakan kata-kata berkat, tanya kabarnya bagaimana hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Melewati lembaga
Masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur. Kami bersyukur karena Engkau sungguh-sungguh kami. Kebaikan-Mu itu yang membuat kami bisa melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu sungguh besar atas kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sejak pagi ku terbangun sampai kembali, ku nyanyi kepadamu Tuhan. Suaramu tuntun lewati api dalam gelap. Kau ada
bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Mungkin di saat-saat lembah pengalaman kita, mungkin di saat-saat terberat kita, tapi kasih setianya, kebaikannya mengiringi kita senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab Kau kekuatanku, Kau kekuatanku ya Yesus. Haleluya, kasih setiamu yang menemukannya, kasih setiamu yang menyertai langkah kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya sungguh teramat kami. Kau setia Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan. Kau setia bagiku, Kau setia bagiku. Setiamu sungguh teruji Tuhan dalam hidupku. Aku bersyukur. Terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kau yang memampukan kami melewati segala musuh hidup kami. Dan kami bersyukur. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata sempurna. Di dalam pergumulan kami, Kaulah pengharapan kami yang hidup. Kami letakkan percaya kami hanya kepada-Mu. Tuhan, ajarku percaya
berdiri di hadapan Tuhan. Oh, sungguh ku percaya kuasa-Mu dapat hatiku tergenapi hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu.
kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami akan pulang dari tempat ini, kami lebih daripada pengantar. Kami yang datang sakit, kami sudah disembuhkan melalui ajaran. Kami yang datang dengan beban berat, kami pulang membawa kelegaan dari Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan malam hari ini. Kami membuka hati kami, berbicara Roh Kudus, dan kami membuka hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman itu bertumbuh dalam kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripadamu yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman-Mu, saat ini kami bersatu hati kami ikat kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang siap akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Haleluya. Haleluya. Luar biasa malam hari ini, semuanya serba red. Haleluya. Nanti amponya juga red ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di awal tahun 2025 dengan keadaan yang sehat, dan saya masih melihat wajah-wajah yang sama. Itu artinya Tuhan menyertai kita dan terus Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Ya, katakan kanan kiri saudara, katakan Tuhan menyertai engkau. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi sekeluarga ya, yang selalu mengingat saya ya, dan juga Bapak Wijaya yang selalu ingat ya, dan selalu mempercayakan pelayanan kepada saya. Dan saya rindu kita semua malam hari ini, termasuk saya, kita semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Haleluya. Siap dengan firman Tuhan malam hari ini? Amin. Ya, kita sebentar lagi beberapa jam nanti kita akan meninggalkan Januari 2025. Ya, waktunya sangat cepat sekali. Kayaknya baru kemarin kita happy New Year ya. Kita sudah akan meninggalkan di bulan Januari ini. Waktunya sangat cepat sekali Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya rindu di tahun 2025 ini kita semua akan berjalan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna sampai kita mengakhiri tahun 2025 bersama dengan Kristus. Amin. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, untuk kita bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, malam hari ini saya ingin rindu kita semua akan terus mengalami anugerah. Kita akan terus mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini. Karena tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat sukar. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Bagi baik orang miskin, orang kaya, semuanya sama Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah, yang tidak pernah tinggalkan kita, yang akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Satunya yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Satu-satunya adalah kita fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Katakan kanan kiri saudara dengan tangan dua. Biasanya matanya dua ya. Ya tunjuk tangan kanan kiri saudara dan fokus. Ayo fokus. Nah, belum semua, saya nggak lihat semuanya. Ayo katakan fokus. Ya. Fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, kita buka di Ibrani 12 ayat yang kedua. Kalau malam hari ini saya datang ya tidak dengan suami, tapi dengan teman saya yang luar biasa. Tuhan mengubahkan kehidupannya ya. Pertemuan kami benar-benar Tuhan yang menentukan. Amin. Dan saya datang dengan teman SMP saya yang sudah belasan tahun, bahkan
lebih dari 10 tahun Bapak Ibu Saudaraku nggak pernah ketemu, dan Tuhan pertemukan di Kota Malang. Dan hari ini saya boleh datang melayani Tuhan bersama-sama dengan dia, di mana dia adalah seorang Katolik tulen. Ya, dan puji nama Tuhan, dia boleh datang melayani Tuhan malam hari ini. Dan nanti suatu saat dia akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan mengubahkan hidupnya. Amin. Haleluya. Dan dia masih single Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekalian promo. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak yang masih single Joko, boleh dikenalkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh berdiri dulu Ibu Lydia, Kakak Lydia. Ya, boleh berdiri dulu. Berdiri aja nggak apa-apa. Nah ini dia. Cantik ya. Wanita sukses, wanita karir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibrani fokus-fokusnya firman Tuhan ya. Jangan dipikirkan waduh ini tapak ini. Yang punya anak Joko boleh. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Haleluya. Ada ya tapak sini? Oke. Ya, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Pernahkah Bapak Ibu Saudaraku mengalami yang namanya kehilangan fokus? Ya, semua pasti pernah mengalami. Apalagi kaum wanita, ya kaum ibu-ibu, ya kaum wanita ini luar biasa. Wanita ini bisa mengerjakan beberapa hal dengan waktu yang bersamaan. Ya, benar ya? Itu tidak dialami oleh seorang pria. Ya, berikan tepuk tangan untuk wanita. Haleluya. Wanita ini luar biasa. Tapi kadang kita kehilangan fokus. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, di tempat depot saya lagi masak yang namanya telur, ya telur telur seperti telur kecap ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dapur saya ini tembus dengan toko sebelah yang satu ruko ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian saya lagi di dapur, saya lagi fokus masak telur, kemudian HP ini bunyi dari customer ya. Kemudian saya harus balesi, harus ini masak, menyiapkan, lupa sama telurnya. Kemudian tetangga sebelah, tante lagi masak apa? Loh, aduh saya lupa. Ternyata saudaraku yang namanya telur bludak kemana-mana. Dan akhirnya saya harus buat lagi karena saya tidak fokus. Ya, seringkali kita kehilangan fokus, apalagi para pria yang lagi nyetir, ya jalan ke sini pasti muter, ya. Kalau tidak fokus Bapak Ibu Saudaraku, bablas sampai sana, ya, dan muter jauh, ya, mungkin sampai Karanglo. Kalau kita tidak fokus lagi ngelamun, mungkin lagi mikirin, iya bener nggak ya tadi sudah matiin kompor, bener nggak tadi aku sudah buat persembahan, ya nggak fokus, akhirnya harus muter Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali kita kehilangan fokus. Alkitab ini adalah peta dalam kehidupan kita. Alkitab ini adalah GPS-nya kita. Ya, sebuah peta jalan yang kita gunakan untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dengan aman. Amin. Ya, Yesus tahu bahwa iblis itu selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian kita. Ya, iblis itu selalu berusaha untuk mengalihkan fokus kita dengan apa? Dengan dosa, dengan kenikmatan, dengan masalah, pergumulan, dengan ketakutan, kekhawatiran yang kita hadapi. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk tidak membiarkan halangan, gangguan apapun menghalangi kita untuk kita tetap fokus dan mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan membaca di Matius, nanti kita akan membaca di Matius 14. Mari kita mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri, dari pergumulan kita sendiri, dari masalah yang kita hadapi. Kita mulai mengarahkan pandangan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Amin.
Katakan kanan kiri saudara, fokus pada Kristus. Nah, pakai ini jurus 2 jari. Biar gampang diingat, fokus ya. Fokus kepada Kristus. Kita bisa ngomong sama Tuhan, kita bisa janji sama Tuhan untuk fokus. Tapi seringkali kita menjadi lemah. Awal tahun kemarin mungkin kita punya komitmen, ya mungkin di akhir tahun kita punya komitmen yang kita buat di tahun ini, ya untuk kita mau lebih konsentrasi, lebih komitmen sama Tuhan. Tapi dalam 1 bulan ini, ayo jujur, siapa yang kehilangan fokus? Apa yang kita buat sama Tuhan, janji kita sama Tuhan. Saya jujur, saya sedikit kehilangan fokus. Setiap tahun saya selalu ngomong sama Tuhan, selalu balik baca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. 1 hari 1 pasal PL, 1 pasal PP. Ya. Kadang-kadang keloncakan baca firman Tuhan yang lainnya, Bapak Ibu Saudaraku. Lupa sama itu, nggak fokus, kehilangan fokus itu. Tetapi malam hari ini tetaplah fokus kepada Yesus supaya hidup kita dibawa kepada tujuan dan masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ada banyak hal sekitar kita, bahkan berbagai kesibukan yang seringkali membuat kita ini menempatkan Tuhan tidak di tempat yang utama. Ya Pak ya, kesibukankah, masalah, apapun, pelayanan seringkali membuat kita tidak menempatkan Yesus di hal yang utama. Ada banyak ilah-ilah yang sudah menggeser fokus kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu Tuhan sedang ingatkan kepada saya tentang mengarahkan fokus ini dengan masalah yang saya hadapi dalam hidup saya. Saya tidak tanya Tuhan kenapa Tuhan ini terjadi lagi kepada saya, tapi saya ngomong sama Tuhan, apa yang menjadi kehendak atas masalah yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Tuhan ngomong sama saya, aku lagi kangen sama kamu. Seringkali saya disibukkan dengan pelayanan, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan pelayanan jemaat, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya tidak memfokuskan diri saya untuk saya berintimasi dengan Tuhan. Intimasi saya dengan Tuhan hanya rutinitas, datang sama Tuhan, say hello sama Tuhan. Tapi saya tidak pernah duduk diam omong-omong sama Tuhan. Kemudian dengan masalah yang saya hadapi, Tuhan cuma ngomong, I miss you, aku kangen sama kamu. Dan saya tahu dengan cara yang benar untuk saya bisa menghadapi masalah yang saya hadapi. Karena fokus saya bukan kepada masalah yang saya hadapi, tapi fokus saya hanya kepada Yesus. Tuhan kepingin kita cuma berintimasi dengan Tuhan. Fokus kita cuma hanya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pergumulan datang, kita berfokus pada pergumulan itu sendiri. Seringkali masalah yang kita hadapi, kita fokusnya kepada masalah yang kita hadapi. Kita tidak fokus kepada sang sumber penolong itu sendiri. Kita fokus kepada masalah itu, gimana ya caranya aku menghadapi masalah ini, gimana ya caranya jalan keluar untuk bisa menghadapi masalah ini. Apakah orang itu bisa menolong saya? Apakah dia bisa memberikan jalan keluar bagi saya? Kita tidak fokus kepada sang penolong, yaitu Yesus. Seringkali kita fokus kepada masalah pergumulan yang kita hadapi sehingga menggeser fokus kita kepada Tuhan. Karena itu dalam berbagai situasi Bapak Ibu Saudaraku, tempatkan dia menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Itulah fokus panggilan yang senantiasa Tuhan rindukan dalam hidup kita. Untuk senantiasa kita datang kepada Tuhan, arahkan fokus kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka di Matius 14. Fokus kita bukan kepada apa yang ada di sekitar kita, baik itu masalah sakit penyakit, ya mungkin bertambahnya usia yang datang adalah sakit penyakit, ya. Fokus kita kepada sakit penyakit, cari Google gimana caranya, dengan herbal, dengan cara tidak ke dokter, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak fokus kepada sang penyembuh itu sendiri, ya. Maka dari itu malam hari ini Tuhan rindu
masih mumpung di awal tahun ini, supaya kita bisa menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Mari kita hanya mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk memiliki fokus hidup yang benar. Amin. Tuhan tidak ingin kita fokus hanya kepada apa yang ada di sekitar kita, tapi Tuhan rindu kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus kita menentukan kemana kita akan melangkah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berfokus kepada masalah, saya tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar. Tapi ketika saya berfokus hanya datang kepada Tuhan, mengarahkan pikiran saya, jiwa saya, roh saya hanya kepada Kristus, Dialah sang penolong hidup kita yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus fokus kepada Tuhan? Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan? Yang pertama, catat ya, nanti ada kuis. Angponya double yang bisa jawab kuis. Ya, Pak Wijaya? Oh yes. Haleluya. Yang pertama, mengapa kita harus fokus? Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus? Yang pertama adalah membuat supaya kita bisa siap menghadapi persoalan hidup. Supaya kita bisa siap. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus? Supaya kita bisa siap ketika kita menghadapi persoalan. Ya, kita buka di Matius 14 ayat yang ke-24. Matius 14 ayat yang ke-24. Matius 14 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini perikop ini berbicara tentang pertolongan Tuhan kepada para muridnya yang mereka sedang menghadapi yang namanya angin sakal. Ya, ketika mereka ada di dalam perjalanan mereka menyeberang. Pada bagian yang kita baca ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikisahkan bahwa para muridnya itu dihadang yang namanya gelombang dan angin sakal di tengah perjalanan. Awal perjalanannya mereka baik. Mereka menghadapi itu di sekitar berapa mil jauhnya dari pantai. Awalnya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka semuanya baik-baik saja ketika mereka akan menyeberang. Tetapi di tengah-tengah mereka menghadapi yang namanya angin sakal. Mereka bukan cuma menghadapi angin sakal, tapi mereka diombang-ambingkan, Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan nggak kalau kita ada di tengah lautan, kemudian perahu kita diombang-ambingkan? Nggak cuma sepoi-sepoi, tapi diombang-ambingkan. Bagaimana perasaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan saya percaya dan yakin waktu itu mereka mengalami sangat yang namanya ketakutan. Mereka diombang-ambing. Awal perjalanannya mereka baik-baik saja. Tidak cuma gelombang, tetapi mereka juga menghadapi yang namanya badai angin sakal. Angin sakal itu sama angin yang bertiup kencang, ya, yang melawan arah. Kita di depan kipas angin aja yang kencangnya itu buat kita nggak kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Ini angin sakal yang sangat kencang sekali. Saya ingat dalam perjalanan saya ke Bali waktu itu kalau naik bis, Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah mau turun di kapal. Saya selalu stay di dalam bis. Angin yang gini-gini aja, yang untuk gelombangnya aja membuat saya agak pusing, Bapak Ibu. Setiap kali saya sudah naik kapal, saya pasti tidur. Karena pasti mengalami yang namanya mabuk laut, Bapak Ibu Saudara. Padahal nggak kenceng anginnya. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh para muridnya ini. Mereka mengalami yang namanya gelombang yang sangat diombang-ambing. Kita bisa bayangkan ya, saya bisa bayangkan bagaimana apa yang dirasakan. Nah, terkadang kehidupan kita pun seperti itu. Mungkin awal tahun kemarin kita mengalami hal yang baik. Saya
Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin di tengah bulan ini kita menghadapi yang namanya angin sakal, gelombang badai yang membuat kita terombang-ambing. Mungkin pelayanan kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, mantu anak cucu kita awalnya baik-baik saja, usaha kita awalnya baik-baik saja, tapi di tengah-tengah perjalanan kita menghadapi yang namanya angin sakal. Tapi kalau kita fokus hanya kepada Kristus, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, kita akan tahu bagaimana kita bisa menghadapi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Para murid-muridnya ini gak fokus kepada Kristus yang menolong mereka. Mereka hanya fokus kepada angin sakal. Gimana caranya? Mereka adalah orang-orang pelaut yang luar biasa hebatnya. Mereka berusaha untuk menghadapi masalah itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka lupa bahwa Yesus hadir dalam hidup mereka. Karena waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka lupa bahwa Yesus senantiasa sanggup menolong kita. Karena apa? Fokusnya bukan kepada Yesus, tapi fokus kepada masalah. Seringkali kita seperti itu. Kita lupa kalau Yesus itu ada dalam hidup kita, sehingga fokus kita hanya kepada masalah. Seringkali ketika sesuatu hal yang bertentangan dengan keinginan kita terjadi, maka kita menjadi takut dan hilang arah. Itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita kehilangan arah kita karena kita tidak fokus kepada Sang Kristus yang sanggup menolong kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu bersiap dirilah untuk kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudaraku tetap berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan Dia akan membimbing kita kepada gurun yang hijau. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita, asal kita fokus hanya kepada Kristus. Sekali lagi katakan kanan kiri, fokus. Biar ingat ya. Hal yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada Kristus? Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan membuat kita sadar bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Seperti pujian tadi, berkali-kali Tuhan menolong aku. Seringkali kita mengalami pertolongan Tuhan, tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan itu senantiasa menolong kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup. Kita lihat di ayat yang ke-25, Matius 14 ayat yang ke-25. Sudah? 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Pada bagian cerita ini Bapak Ibu Saudaraku dikisahkan Yesus yang datang pada muridnya itu yang mereka sedang mengalami kepayahan akibat gelombang dan angin sakal. Ya, Yesus datang segera kepada para muridnya, dan cara Yesus datang itu dengan ajaib. Bisa saja Dia datang dengan kapal boat, mungkin waktu itu nggak ada kapal boat ya. Bisa saja Dia dengan kapal Bapak Ibu, tetapi Dia datang dengan caranya yang ajaib, yaitu Dia berjalan di atas air untuk menolong mereka, supaya mereka sadar bahwa Yesus itu senantiasa menolong kita. Seringkali ketika kita kehilangan arah, kehilangan fokus, kehilangan arah pandang kita kepada Tuhan, kita lupa kalau Tuhan seringkali menolong kita, Tuhan seringkali memelihara hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita selalu tanya, where are you Lord? Kemana Engkau Tuhan? Kita lupa bahwa Tuhan itu seringkali tolong kita. Tapi biarlah ketika kita hanya fokus kepada Tuhan, mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak? Kenapa kok Tuhan itu datangnya jam 3 pagi? Ya, kenapa? Kira-kira jam 3 pagi Dia datang.
Dikatakan di situ kira-kira jam 3. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang maha tahu, dia pasti tahu kalau muridnya itu lagi menghadapi yang namanya angin sakal dan gelombang. Kenapa dia tidak langsung menolong mereka? Kenapa dia harus nunggu sampai jam 3 pagi baru dia datang menolong mereka? Tuhan mengingatkan kepada para muridnya waktu bangsa Israel ketika mereka berjalan di tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara. Itu jam 3. Kita baca yuk di Keluaran 14 ayat yang ke-24. Keluaran 14 ayat yang ke-24. Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang menolong bangsa Israel, dia juga menolong para murid-muridnya. Dan malam hari ini Tuhan ingin menunjukkan kalau Tuhan yang kita sembah, yang dulu pernah menolong kita, hari ini Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Keluaran 14 ayat 24, 1, 2, 3. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu pada waktu jaga pagi itu. Ayat yang ke-25. Membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, di situ waktu jaga pagi itu merupakan waktu yang sama dengan jam 3 pagi. Jadi tujuan tuh Yesus menolong mereka jam 3 pagi itu untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku yang sudah menolong bangsa Israel keluar daripada Mesir, dan aku juga akan menolong engkau keluar daripada pergumulan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah, yaitu Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau dulu dia tolong saya, berkali-kali Tuhan tolong saya dan saudara, hari ini Tuhan juga akan tolong kita. Apapun yang kau hadapi di bulan Januari ini, awal bulan Februari ini, kau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu ketika kita fokus dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dikatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan yang jagain kita, dan dia tidak pernah tertidur. 24 jam dia melek terus untuk jagain anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan saja mengarahkan pandangannya kepada anak-anak yang dia kasihi, kita adalah umat pilihan Tuhan. Wajibnya kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada Kristus. Dua hal ini yang saya sampaikan malam hari ini. Gak panjang-panjang firman Tuhan malam hari ini. Mari kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mumpung masih awal tahun, yuk kita sama-sama. Apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi, mungkinkah itu dengan anak mantumu, mungkinkah itu dengan cucumu, mungkinkah dengan usaha pekerjaan, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin dalam apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tuhan ingatkan kepada kita semua, ayo arahkan pandanganmu hanya kepada Kristus. Aku akan menolong engkau. Dulu aku tolong engkau, hari ini aku juga akan tolong engkau. Kita menyadari mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita yang pertama, supaya kita siap untuk kita menghadapi masalah. Yang kedua, menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong kita sampai akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang penguji. Kita mau sama Tuhan ya, Yesus yang terutama dalam hidup kita. Bila di awal tahun ini Tuhan mengingatkan komitmen kita kembali. Apa yang sudah kita buat di tahun kemarin,
komitmen-komitmen apa yang kita buat di tahun ini. Saya percaya dan yakin semua punya komitmen. Aku pengen dekat lagi sama Tuhan. Aku pengen lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Dengan beriringnya waktu sebulan ini, kita kehilangan fokus arah kita, sehingga menggeser pandangan kita daripada Kristus. Tapi di akhir bulan ini, ayo arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Haleluya. Pertama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini Untuk mengarahkan pandangan kita hanya kepada
Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi fokus Bapak Ibu Saudara. Ketika itu masalahmu, satu penyakitmu, kesehatan yang hari-hari ini engkau terlalu fokus kepada hal-hal itu. Mungkin ada target-target yang belum engkau capai dalam usaha pekerjaan, sehingga itu menjadi fokus dalam hidupmu. Dan semuanya itu mengalihkan pandanganmu hanya kepada Kristus. Dari malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Komitmen kita hanya kepada Kristus, bahwa Yesus yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Datanglah kepada Kristus, katakan Tuhan, ini aku. Dan Tuhan akan memimpin engkau, Dia akan membimbing engkau. Jangan pakai kekuatanmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan anak mantumu, tapi andalkan Dia. Arahkan pandanganmu kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Dan angkat kedua tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ia beribadah di sore hari ini dan di malam hari ini. Kami merasa terberkati Tuhan dengan firman-Mu dari hari ini Tuhan. Kita fokus Tuhan, memang selama ini kita fokus dengan berkat maupun apa. Tidak kita harus bisa fokus dengan dia. Kita mulai hari ini Tuhan, kita pun harus berjanji pada diri kami semua Tuhan, untuk fokus lebih fokus dengan diri Tuhan. Semua berkat yang Kau berikan tidak yang kita terima di hari ini Tuhan, tidak ada artinya tanpa penyertaan-Mu. Semua karena Kamu Tuhan yang menyertai hidup kita, langkah kita di hidup kita. Makanya kita harus fokus, lebih fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati ibadah di sana hanya di dalam nama-Mu kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, firman Tuhan. Siapa yang kita untuk menerima perjamuan kudus? Ada yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan belakang. Yang belum bisa angkat tangan,
perjamuan ini bukan suatu rutinitas orang Kristen, tapi benar-benar kita mau memperingati pengorbanan yang luar biasa, memperingati kasih yang sempurna. Kiranya perjamuan ini benar-benar kita membawa hati dan iman kita kembali lagi seperti firman hari ini, kita lebih fokus lagi sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik. Ada yang belum menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan, nanti dikirim oleh asal-asalnya. Ya, sebelum kita memulai, saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan, Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan, yang semakin membawa jemaat untuk lebih fokus kepadamu Tuhan. Ini tiba saatnya anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati kebaikan, rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus. Saya juga berdoa khusus Tuhan buat roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan, seperti Engkau menyucikan dan menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan kudus bersama murid-murid-Mu. Mari dengan iman percaya, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Sebab apa yang dituliskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia memecah-pecahkan, Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi persekutuan akan tubuhmu. Kiranya apa yang kita makan adalah perjamuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman percaya kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Saya membacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita fokuskan hati dan iman kita kepada Tuhan. Kiranya hari ini lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Kiranya firman hari ini menyentuh pribadi lepas pribadi untuk melakukan suatu perubahan, untuk lebih fokus lagi, untuk menjalin hubungan lebih intim lagi sama Tuhan. Kiranya firman hari ini dan perjamuan kudus hari ini akan memberkati kita semua. Kiranya akan menjadi berkat, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan segala yang terbaik akan kita terima. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Yakini Roh Kudus hadir di tempat ini. Bawa firman hari ini untuk menyentuh pribadi lepas pribadi. Bawa dalam hatimu, bawa dalam hatimu. Fokus.
kamu jabatkan. Mari, jangan keraskan hatimu. Bawa hatimu, fokuskan sama Tuhan. Terus, silakan maju ke depan. Dan tidak hanya ada sakit, mungkin aku tidak ada jalan kuat Tuhan. Sakitku makin parah. Bawa sama Tuhan saja. Dalam lembah gelap, Engkau ada. Yesus setia. Roh Kudus hadir di tempat ini. Kiranya benar-benar Roh Kudus akan melawat pribadi lepas pribadi. Mari, saya undang kembali untuk jemaat yang mungkin hari ini ada satu bergumul, ada satu beban yang mungkin kita sudah tidak mampu. Hari ini kiranya bisa maju ke depan. Kita bawa jajaran Tuhan. Kiranya pemulihan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, dan mujizat pasti akan terjadi buat pribadi lepas pribadi yang percaya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur.
Kita fokus kepada Tuhan yang berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Bapa kami yang di surga, Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Dan Engkau melihat keadaan umat-Mu pada saat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk fokus kepada-Mu, ya Tuhan. Karena kami yakin pertolongan itu datangnya hanya dari Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi, Tuhan. Baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat terpencil, baik di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, sampai Australia. Seluruh dunia ini milik-Mu, Tuhan. Biar Engkau bukakan pintu-pintu pekabaran Injil. Engkau curahkan hujan keselamatan, Tuhan. Menjelang Engkau datang kedua kali, ya Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang berpindah
kesukaan itu, dan Engkau urapi setiap hamba-hamba Tuhan, hingga banyak jiwa boleh mengenal akan kasih karunia yang Engkau sudah berikan kepada dunia yang fana. Tuhan, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaanmu di sini Tuhan. Engkau berkati Bapak Junaidi dengan stafnya Tuhan. Engkau berkati Bapak Wijaya dengan stafnya juga Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, baik hamba-hambamu yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau pakai seluruh hamba-hambamu untuk memberitakan kabar keselamatan itu, karena Engkau tidak lama lagi akan datang kedua kali untuk menjemput kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh fokus senantiasa kepadamu Tuhan, dan kami boleh setia iring kepadamu ya Tuhan. Bapak, tolong juga anak-anakmu yang tubuhnya lemah, Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau tahu apa yang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anakmu, dan kami yakin Engkau akan menjamah setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Engkau tolong kepada Bapak Presiden kami beserta seluruh jajaran stafnya Tuhan, dan Engkau yang akan menolongnya. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga, hingga mereka boleh memimpin negara ini dalam takut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan waktu kepada kami untuk senantiasa fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pendengar segala doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap berkat yang kami terima, firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah itu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu membawa yang terbaik melalui persembahan kami. Kau yang menguduskan, menyucikan, dan Kau yang berkenan untuk persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu membawa yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan menghadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima
Itu yang Bu Dewi. Yang Bu Dewi apa? Sendiri lah. Bu Maria. Senyumnya sendiri. Terima kasih Pastor Reni atas kedatangannya di publikasi ini. Sudah mulai. Saya malam ini dibilang malam suci ayat itu sudah selesai. Ya, tapi saya melihat antusiasnya pakai baju merah, semua merah. Jadi masih ada aura. Tadi kan Pastor Reni kan udah janji ada kuis. Kira-kira siapkan 5 kuis lah. Nanti Bu Linda biarkan yang menyiapkan upahnya. Cuma ada pengumuman lagi ntar tanggal Februari kita ada ibadah lagi dilayani Pastor Paulo Wijaya tanggal 28 bulan 2. Ya. Sekian pengumuman. Sebentar lagi saya serahkan Pastor Reni kuis yang sudah dijanjikan tadi. Ya, sebelum kita masuk ke kuis ya, nanti siap-siap mendengarkan pertanyaannya. Ya, tadi diingatkan untuk fokus ya. Kita akhiri dulu ibadah ini dengan kaki berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan jadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan tema di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan, hari ini saya berdoa buat Pastor Reni Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Kau turunkan hikmat-hikmat yang luar biasa darimu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi kebenaran dan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat rekannya Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau lindungi, Kau terus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Juga hari ini juga saya berdoa buat Gembala PDK Silvia Tuhan, Evangelis Junaidi Tuhan, Kau terus pakai luar biasa, Kau turunkan berkat berlimpah-limpah Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan Kau pakai jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawah hatimu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan telah menerima berkat di surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, ini tiba saatnya dapat angpau. Sekarang dikasih kesempatan karena Pastor Reni luar biasa dapat double katanya Pastor Reni ya. Angpaunya dapat double. Kita dapat 5 kesempatan. Ya, kembali kita akan bukan diuji, tapi untuk benar-benar kita benar-benar dapat nggak firman hari ini. Ya, silakan Pastor Reni untuk memberikan pertanyaan. Haleluya. Sudah siap semuanya? Ya, seperti biasa ya, diperhatikan dulu. Tinggal angkat tangan, langsung berdiri. Jangan jawab dulu. Tinggal angkat tangan, langsung berdiri. Ya, siap ya? Disimak ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Apa ayat utama daripada firman Tuhan malam hari ini? Ya, datang ke sini. Baca di situ aja, wes. Datang ke sini maju aja, biar cepat maju. Ayo, cepat. Oke, dapat ya. Nanti. Ya, pertanyaan nomor 2. Ada 2, kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Ayo. Ya, Tante Bri cepat. Bri dulu cepat.
Maju Ibu. Oh iya. Amin. Amin. Luar biasa. Ya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini gunanya nyatet ini ya ini ya. Jadi makanya tadi firman hari ini benar-benar memberkati kita semua loh. Saya juga terberkati terutama untuk mulai hari ini fokus ya. Saya punya kata-kata tapi nggak usah terlalu diambil hati ya, mungkin tidak enak, tapi saya yakin ini benar-benar kata yang luar biasa. Kata-kata ini tertuju untuk kita ini lebih dalam lagi sama Tuhan. Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Ya, jadi ini bahwa kita ini lebih lagi fokus sama Tuhan. Sudah waktunya ibadah, ya ibadah sudah. Nggak usah tadi gembala di PDK Sifulia mengingatkan apa? Berkat-berkat yang kita terima hari ini loh bukan apa-apa gitu loh. Ya, betul nggak? Setuju nggak? Kita bisa hari ini bersorak-sorai, bersuka cita, terlebih lagi hari ini bisa bernapas lega. Ini berkat yang luar biasa enggak? Apa ada yang mau pergi rumah sakit? Teh, suster, pipis, suster. Teh, suster, sarapan, suster. Ada yang mau angkat tangan tak kirim? Ambilkan ambulan. Ya, oke. Di hari momen yang spesial ini, saya pribadi tadi meminta 3 pertanyaan. Tapi sekali lagi, bukan saya untuk membawa satu perkara, tapi saya rindu mulai hari ini kembali lagi dengan firman-Nya, ayo mulai fokus, fokus, fokus. Ya, setuju ya? Ayo coba ngomong 3 kali, fokus, fokus, fokus. 1, 2, 3. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, sekali lagi kiranya pertanyaan ini jangan dibawa hati. Terlebih lagi hati saya melayani lansia, termasuk gembala di tempat ini, benar-benar memiliki suatu ketulusan. Ketulusan ini benar-benar membawa jemaat ini untuk satu sukacita, satu lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Terlebih lagi sudah mulai saat ini, kiranya benar dari firman-Nya tadi kita memulai bulan Januari ini kita lebih fokus lagi. Sudah nomor 1, tidak boleh ada geger-geger, tidak boleh ada rasan-rasan, tidak boleh ada gosip-gosip, tidak boleh ada menjelek-jelekan, tidak boleh menjelekkan hamba-hamba Tuhan, tidak boleh ngomongkan kiri kanan. Ya, setuju ya? Setuju ya? Janji ya hari ini ya, karena firman ini benar-benar membawa saya pribadi juga. Nah, tadi ngomong berkali-kali tersakiti, ini bolak-balik nih. Jemaatnya sampai ini Pak Wijaya, ono kasus ini nih Pak Wijaya, loro kabeh sesuai. Ya, betul enggak? Ono masalah titik, wah ini jemaatnya Pak Wijaya. Ono masalah ini jemaatnya Pak Wijaya, kena terus gitu ya. Ini Pastor Herlin sampai guyu ini, bener jadi gitu ya. Ya, mulai saat ini kita janji, kita fokus ya. Kita mulai nggak usah ngomong-ngomong no, tapi nggak usah ngomong nasi di depan ini. Ya sudah elek, sudah elek diomong tambah elek nanti. Ya betul ya Pastor Herlin ya. Tambah elek ada Pastor Herlin, awas ya. Oke ya, fokus ya. Sekali lagi nggak boleh jahe, nggak boleh ngamuan. Hari ini kuisnya mau diuji untuk itu. Nggak boleh ngamuan, nggak boleh merasa aku paling luar biasa, aku paling terkenal, aku paling diperhatikan, nggak boleh. Tapi kembali lagi, setiap ke ibadah-ibadah fokus. Di dalam PDK Sifulia ini membawa jemaat untuk lebih fokus. Saya yakin di tempat ini diberkati. Hari ini pun tanya kepada Pastor Leni, saya tidak memberi materi. Betul Pastor Leni? Tidak ada materi ya dari saya ya. Dari Kojun juga tidak ada materi ya. Benar-benar lawatan Tuhan hadir untuk memberikan firman. Oke, setuju ya? Tidak boleh ada marah. Setuju? Lu setuju dulu. Setuju. Tidak boleh ada sakit hati. Sudah ya? Kembali lagi, saya di depan sini mewakili saya pribadi. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah ya, deal ya? Berarti tidak ada yang salah ya? Kita sukacita ya? Serius ya? Oke, tak kasih pertanyaan. Awas kalau ngamuk ya. Perhatikan, ini harus jujur, dijawab, dapat hadiah. Betul ya? Indah ya, dapat hadiah nanti ya. Mau angko merah double berarti ya. Serius? Oke, tidak ada marah, tidak boleh ada sakit hati, harus penuh sukacita, jujur, berani. Nah itu yang penting ya. Oke ya.
perhatikan. Nah, ini pasti tahu semua. Hari ini, ya, cepat-cepat bertindak loh ya, cepat-cepat bertindak. Hari ini, sekali lagi saya ulangi dulu, tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati, bawa sukacita, karena kita sesuai firman hari ini, mulai hari ini kita maunya fokus. Datang di mana-mana pun kita maunya fokus sama Tuhan. Ya, oke. Persiapan. Ya, agak deg-degan, aku deg-degan ya. Pertanyaan 3 pertanyaan ini tak siapkan untuk menguji, bukan karena sakit hati saya, bukan. Sekali lagi ini sakit bolak-balik, tapi berkali-kali sakit hati enggak apa ya. Sekarang siapa yang hari ini membawa, nah wis siap ya, karet plastik kresek, harus pakai. Ayo maju, ya silakan maju, ayo maju, maju. Karet plastik kresek yang ada bawa maju. Nah, tidak bisa, ini dulu. Sudah, ya duduk dulu, sudah, duduk. Harus satu paket, enggak plastik toh, enggak iso karet toh, enggak iso kresek toh, enggak iso, sudah. Satu tanda, jangan juga. Kita bungkus satu lah. Sudah, yang dulu dicek ya. Benar ya? Sudah ya? Tenang aja, pertanyaan lagi. Tenang, ayo duduk. Pak Gunawan kembali duduk. Ya, kembali lagi fokus ya. Hari ini tidak ada ngamuk-ngamukan ya, tidak ada tukaran-tukaranan ya, tidak ada ngomong hamba Tuhan ya. Ya sudah dicek, sudah benar. Ya, kresek. Ya, ini buktinya ya, plastik. Ya, karet. Ya, sudah ya, jelas ya. Oke. Kiranya pertanyaan ini bawa kita gak popom bungkus-bungkus, tapi nomor satu ya, berikan mulia dulu buat Tuhan. Nomor 1, didengarkan nomor 1. Ini benar-benar bawa kita benar-benar fokus. Kalau benar-benar sudah makan semua. Nomor 1, kedua, kalau tuan rumah sudah mengizinkan, ya. Ini mengingatkan semua, ya mengingatkan semua. Ini pupuk hari ini gembala tempat ini penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik. Sudah ya, serius ya. Terima kasih tante. Tunggu amponya. Loh, tante malah enggak? Enggak ya? Loh ya, ini ya berikan kemuliaan dulu buat orang. Nomor 2. Jadi kita diuji agar kita ini nomor 1. Sudah, enggak usah ngomong losing danda, enggak usah geget-geget, enggak usah tukaran. Sudah ya. Di PT Kasih Filia, hanya di tempat ini saya menjamin akan membawa jemaat di tempat ini, khususnya lansia, akan bertumbuh terus. Terlebih lagi firman-Nya hari ini diingatkan bahwa fokus sudah sama Tuhan, ojo macam-macam sudah ya. Ya, nomor 2 ya, balik lagi, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada geger. Ya, perhatikan, saya yakin ini pasti saya berani ngomong 95% pasti bisa jawab. Cuma kali ini cepet-cepetan. Ya, kita kenal malam sudah luar biasa ya. Saya melihat pertumbuhan ibadah yang sangat dahsyat. Ya, wah sana sini ada ya. Saya sekali lagi tempat ini. Begitu juga Pak Junaidi. Pasti punya keyakinan yang sama. Tidak ada pelarangan untuk ibadah di mana-mana. Tapi difokuskan lagi untuk kita ini. Ayo kita berangkat ibadah, pulang buka pintu depan itu. Aku mau menyembah Tuhan. Aku rindu mendapat berkat firman dari Tuhan. Ya, begitu ya. Saya nyangkut ini namanya ya. Pertanyaan ini nyangkut. Ayo cepetan dicek ya. Sudah? Sebutkan 6 nama ibadah di Malang. Angkat tangan. Ya. Ayo Busri maju. Yes, Putri, ayo maju. Gak usah pakai mic, sebutkan aja. 6. PD Kasih Filia. Buat apa kasih? Filia. PD Kasih Filia, betul? Betul. Nomor 2, 6 loh. PD Glow, benar? Betul. Ayo yang 3. PD Dapur Kasih, benar? Nah, ayo 3. Gereja DTI, benar? Nah, ayo 4, kurang 2. Miracle, ya benar. Apa terakhir? WTC, ya benar ya, benar semua ya. Benar-benar teruji
berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, dapat angpo, jujur. Ya, tapi kembali lagi di sini kita diingatkan, nggak apa-apa mau kemana-mana nggak apa-apa. Asal nomor satu saya ingatkan kembali, miliki rumah awal-awal, rumah gerejamu bertumbuh awal-awal di mana? Fokus di situ. Firman hari ini fokus di situ. Kamu bingung nang rono, nanti lali gerejamu awal. Itu yang keliru, ya. Setuju ya? Jadi kalau kita sudah menetap di Immanuel, oh ada di sana, pada Bekasi, Baglo, bapaknya semacam itu gak tinggal. Betul ya? Janji ya, ada perubahan ya. Karena ini tanggung jawab kita semua loh. Tidak ada loh persekutuan doa yang berani seperti ini. Ya, saya mewakili di sini bukan lancangi, tapi sekali lagi membawa jemaat untuk bertumbuh lebih lagi sesuai firman ini, fokus lagi sama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga terakhir, tetap tidak oleh ngamuk, tidak oleh muring-muring. Ya, tanya nomor 3, siap ya? Angkat tangan loh ya, siap ya? Sebutkan 6 orang yang sampai saat ini melayani antar jemput. Ayo, ya Bu Suwarti, ayo silakan. Wah, ini kudu lengkap ini, 6 orang. Pak Agus. Bapak Agus. Betul, Bapak Agus. Oh, ayo Pak. Pak Bagong. Bagong, betul nggak? Gareng apa enggak? Pak Wijaya. Loh, Pak Wijaya. Pak Jeffrey, ya, terus 4, Pak, yang hari ini ya? lu sempat juga yang ditemui sampai saat ini. Pak Iwan. Ya, kelas 1. Pak Lukas. Ada Pak Lukas di sini. Cepet. Pak Matius. Yes, oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, sekali lagi nggak usah ada sakit hati, nggak usah ada marah. Iki pun ya sopir, ini tak tunjuk ya sopir ya. Jenenge Pak Om ke Pak Wijaya ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pelayanan yang nomor 1, meluangkan waktu. Lebih lagi tadi sendiri juga fokus di jalan Menggok ke Sasar nang Surabaya. Nah ini penting. Jadi nomor 1, hargai sopir-sopir ya. Ojo saya naik ya, dihormati. Setuju ya? Ya wis, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Kiranya ketiga pertanyaan ini tidak ada bawa sakit hati. Saya di sini tidak ada sakit hati. Saya tetap terbuka. Tadi tak awali juga, saya minta maaf jikalau memang ada satu kesalahan apapun, bentuk apapun, saya minta maaf. Ya, kiranya tetap hari ini memberikan yang terbaik. Saya juga berterima kasih buat PDK Sivilea yang saya berani ngomong akan terus bertumbuh, tapi terfokus untuk supaya jemaat ini lebih-lebih mengenal intim sama Tuhan. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Saya undang untuk doa makan Ibu Gunawan. Silakan Bu Gunawan untuk doa makan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan Kau berikan kepada setiap kami. Sebentar kami juga akan menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan oleh Bapak Junedi, keluarga dan Ibu dan juga keluarga. Tuhan Kau balas berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan, keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan berkat jasmani untuk kami semuanya Tuhan. Sucikan kuduskan Tuhan berkat yang akan kami makan dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan makanan ini Tuhan kami boleh tetap semangat Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh mengucap syukur
semuanya Tuhan kepadamu, bahwasanya berkat itu semuanya datang daripadamu Tuhan. Makasih kami bersyukur, memberkati Tuhan setiap kami, Tuhan sehingga Tuhan kami boleh bakti makanan ini hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Tetap duduk di tempatnya masing-masing. Nanti ada pelayan-pelayan akan melayani. Ya, tetap duduk. Nanti ada pelayan-pelayan yang melayani.